Ya, aparatur kepolisian sedang diserang oleh warga. Lihat Bang, ini masyarakat sudah tidak terbendung lagi, amarahnya tidak terbendung lagi. Ini hadiah untuk Anda, PJ Bupati, hadiah Anda untuk Dishub Kabupaten Tangerang yang sudah kami peringatkan berkali-kali bahwa ketika aksi masyarakat sudah tidak terbendung, inilah yang terjadi. Ya, ini karena gagalnya penegakan Perbup yang gagal. Ini penegakan Perbup yang gagal. Ini terjadi penembakan. Ya, ini masa sudah tidak terkendali di wilayah Kecamatan Kosambi, Teluk Naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semuanya, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hari ini di Tangerang terjadi bentrok antar warga negara Republik Indonesia dengan supir truk, kemudian pihak keamanan gitu kan, dikarenakan ada proyek strategis nasional yang diduga melanggar banyak aturan negara. Dan ini tentu kita yakin Presiden Prabowo Subianto akan segera menindak tegas siapapun pelaku dan mantan pelaku terhadap pembangunan yang meresahkan warga. Pembangunan yang tentu merugikan banyak pihak, hanya menguntungkan segelintir orang dari Tiongkok, Cina barangkali, yang hari ini sedang terus digempur oleh warga setempat. Namun semoga masyarakat Indonesia yang ada di sana, warga negara yang sah ya, pemilik sah kekayaan bangsa dan negara kita gitu, baik-baik saja, tidak tidak menjadi korban atas kisruh yang hari ini sedang terjadi. Namun juga saya ingin menyampaikan beberapa fakta bahwa Refli Harun terus melakukan serangan dan kritikan terhadap pemerintah, tetapi bukan kepada Prabowo Subianto. Kepada siapa sebenarnya? Oke, kita simak bareng-bareng biar tidak ada kesalahpahaman. Dan Refli Harun akankah berhasil menggulingkan sisa-sisa kekuasaan yang ditinggalkan oleh Joko Widodo, dan juga akankah Fufu Fafa benar-benar nantinya akan terungkap? Biar nggak penasaran, oke, ini buat kalian semuanya. Bamut, dikit Bamut tadi. Mbak dikit aja Mbak. Bahasa Jawa tadi di dalam Mbak. Bahasa Jawa aja Mbak. Ya tentu yang terkait dengan Komdisi. Tentunya boleh ditanya kepada Bapak langsung karena rapatnya kan tertutup. Ya. Terima kasih banyak ya. Makasih. Mbak, ada pembahasan soal program-program kayak makanan bergizi gratis gitu-gitu masih hanya yang terkait dengan kedepannya apa? Hanya yang terkait dengan Komdisi. Iklan-iklan judi online ini sudah lebih sedikit ilmu ya Mbak. Mohon maaf. Mbak, ini kemarin kan ada rame-rame joget-joget yang untuk judi online gitu Mbak. Nanti ya, makasih ya. Jadi Kaskus itu sistemnya, kalau ada berita, maaf agak kecil tulisannya, dia bisa komentar di bawahnya. Jadi misalnya ada kena flu, Pak Prabowo Subianto batal kampanye, terus disebut di situ stroke ringan. Jadi si Fafa ini komentar stroke ringan. Lanjut, next. Nah kemudian di sini juga, jadi udah dibela-belain jadi mualaf, ditinggalin istri dan lain sebagainya. Saya sampai tidak dibacain tuh, nggak apa-apa. Iya. Biar jelas. Nanti sampai malam nanti yang dibacain semua. Tapi ini salah satunya, misalnya udah dibelain jadi mualaf, ditinggalin istri, putra, kemudian homo, ya, kemudian maaf ini kasar sekali, biji tinggal satu. Prabowo nilai ada banyak pemain di Indonesia pandai acting. Dia terus nulis juga, keponakan lo juga jago acting di ranjang. Maaf ini bawahnya tidak kuasa saya baca ya. Dini, Dini gitu. Lanjut, next. Nah, gitu. Ini mohon maaf saya tidak tega untuk membacanya, ya. Sapi, ya. Ini pada yang ngomongin bokep ya. BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu sudah mengkonfirmasi sebenarnya akun Fufu Fafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Dan iya sudah BSSN, dan itu sudah dimuat di bocor alus Tempo. Dan sempat ditanyakan ke yang bersangkutan, nah inilah anak ini bohong, menjawab tidak.
Tapi lucunya, bapak-bapak dan bapak ibu semuanya, adiknya Kaisang Pangarep ketika ditanya menjawab itu milik Kak Gibran. Jadi anak ini bohong dalam waktu yang belum lama. Jadi artinya kalau itu Fafa, cuekin aja, jangan dong. Makzulin aja, jangan dong. Kita harus pakai prosedur yang benar ya. Coba kita lihat sobat RH sekalian, siapa Fufu Fafa sesungguhnya versi Budi Aristiadi. Walaupun ini ada juga berita yang menarik. Roy Suryo kirim surat terbuka kepada Budi Aristiadi. Budi Aristiadi justru memforwardnya ke Roy Suryo. Jadi vice versa, bolak-balik ya. Menteri Koperasi Budi Aristiadi mengonfirmasi tantangan terkait akun Kaskus Fufu Fafa. Apa tantangannya? Ya, ini surat terbuka dan tantangan untuk Budi Aristiadi Bas oleh Dr. KRMT Roy Suryo, Master Kesehatan. Hari ini Rabu 30 Oktober 2024 adalah tepat 50 hari semenjak 10 September 2024 lalu. Janji Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aristiadi Bas saat itu di depan wakil rakyat di DPR RI soal akun Fufu Fafa di Kaskus. Di mana Bas janjinya akan segera menjelaskan siapa pemilik akun yang dikenal sangat tidak sopan dalam bertutur, bahkan sudah bisa digolongkan sebagai hate speech, vulgar, rasis, bahkan kampungan, karena mostly hanya berisi makian dan cacian serta topik seputar maaf alat kelamin saja. Kata-kata dan kalimat yang sangat tidak proper bahkan tidak senonoh tersebut banyak ditujukan kepada sosok Bapak Prabowo Subianto dan keluarganya yang saat itu berkontestasi melawan Joko Widodo. Tokoh-tokoh lainnya seperti Pak SBY, Habibur Rahman, Mas Anies, kelompok 212, hingga artis-artis nasional seperti Syahrini, Cinta Laura, Nadia Mulia, Bella Sophie, Pevita Pierce, Duo Serigala, Haruka, JKT48, Nurul Arifin, Wanda Hamida, Titik Soeharto, Kartika Putri, Rachel Mariam, dan sebagainya. Hafal. Roger ya. Selain itu, sebagaimana kemarin saya presentasikan juga di depan Wakil Ketua DPD Dewan Perwakilan Daerah, Ketua Komite 1 dan Ketua BAP Badan Akuntabilitas Publik di Ruang Sriwijaya Gedung B bersama kelompok Barak Kemang, akun Fufu Fafa di Kaskus ini juga terciduk sering terhubung ke Chaturbate, X Hamster, Roblox, LN Link Bio, Scratch, Spank Bang, RedTube, X Videos, Mail, Ponpis Sekat, Cerkasi, VK, Pixart, Rumble, Reddit, Shame, Minecraft, Stake for Hello, ada iniannya ya, hingga OnlyFans dan semprot.com. Ada gambarnya ya, ada gambar yang dari Roy Suryo yang kaitan-kaitan itu. Publik Indonesia yang waras dan tidak amnesia tentu masih sangat ingat kata-kata Bas saat itu yang lantang mengatakan bahwa pemilik akun Fufu Fafa di Kaskus tersebut adalah bukan Gibran. Tanpa dia bisa menjelaskan secara ilmiah atas dasar apa statementnya yang hanya omong doang, alias bisa disebut sebagai kebohongan publik tersebut. Mengapa Bas bisa dikatakan telah berbohong? Karena jika melihat tayangan YouTube bocor alus Tempo yang bisa diklik lengkapnya melalui link YouTube ini ya, jelas bahwa BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, hingga Kaisang Pangarep KP pun sudah mengkonfirmasi bahwa akun Fufu Fafa di Kaskus tersebut adalah milik Gibran Raka Buming Raka GRR ya. Kalaupun saat ini Bas sudah bukan lagi menjadi Menkominfo dan digantikan oleh Menkomdigi Mutia Hafidz yang entah kebetulan atau tidak kemarin dipanggil khusus oleh GRR dan tidak bersedia komen apapun soal pemanggilannya, dan kini Bas sudah menjadi Menteri Koperasi Menkop, bukan berarti bahwa dia bisa seenaknya lepas dari tanggung jawab dari statement bohong yang diucapkannya 50 hari lalu tersebut. Karena justru saat ini bisa ditegaskan fakta lain lagi soal kepemilikan akun Fufu Fafa di Kaskus yang semakin menegaskan temuan sebagaimana sudah ditelaah secara ilmiah dan bertanggung jawab soal akun Fufu Fafa di Kaskus tersebut sebelumnya. Kembali
kepada pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh BAS, maka publik bisa menguji apakah manajemen dan administrasi di Kementerian Koperasi tertata rapi atau ngaco alias saling sengkarut sebagaimana Kemkominfo tempat BAS berada sebelumnya. Jelasnya publik bisa sekali lagi menguji kejujuran BAS terhadap apa yang dilakukan oleh kementeriannya tersebut 11 tahun silam. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 11 November 2013 di Kota Solo, Jawa Tengah. BAS tinggal menanyakan saja ke stafnya, sekali lagi kalau dia punya leadership yang baik dan kantornya tertib dalam administrasi alias tidak acak kadut, sehingga BAS lagi-lagi tidak bisa menjawab sebagaimana soal akun Fufapa di Kemkominfo dahulu. Dalam postingannya, akun Fufapa di Kaskus saat tersebut menulis, "Saya berterima kasih dan bersyukur. Soalnya acara kemarin pesan catering aneh, moga-moga Pak Menteri suka masakan saya. Analisis dan penjelasan tulisan terlampir di atas besok akan disampaikan setelah melihat apa jawaban dan sikap dari BAS dalam menjawab surat terbuka dan tantangan ini. Namun tidak seperti yang pernah ditulis soal menunggu Godot beberapa waktu lalu, maka jika saat itu dianalogikan dengan menonton kisah drama klasik yang aslinya berbahasa Prancis dan berjudul An Attendant Godot, ya, sebuah ungkapan umum menunggu Godot yang kemudian diartikan sebagai menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Detailnya, Menunggu Godot adalah sebuah lakon drama karya Samuel Beckett menceritakan tentang dua karakter, Vladimir Didi dan Estragon Gogo, terlibat dalam berbagai diskusi dan pertemuan sambil menunggu tituler Godot yang tidak pernah datang. Teks Prancis aslinya disusun antara tanggal 9 Oktober 1948 sampai dengan 29 Januari 1949. Sedangkan pementasannya disutradari oleh Roger Blin pada tanggal 5 Januari 1953 di Theater de Babylon, Paris. Disusul versi bahasa Inggris yang ditayangkan perdana di London pada tahun 1955. Di Indonesia, kisah ini pun sering dipentaskan di berbagai tempat dan pemeran berbeda sebagai apresiasi atas naskah yang kini sudah banyak terjemahannya tersebut. Maka saat ini kita beri waktu 1 kali 24 jam baca 1 kali 24 jam saja kepada BAS untuk bisa menjawab pertanyaan sederhana soal kegiatan Kemenkov tanggal 11 November 2013 tersebut agar bisa dicocokkan dengan postingan akun Fufufafa di Kaskus sehari sesudahnya. Selasa pagi 12 November 2013 pukul 08.46. Dari jawaban BAS nantinya kalau dia masih punya etika dan nyali untuk menjawab, tidak sekedar ngeles apalagi berbohong lagi, publik Indonesia lagi-lagi akan bisa melihat fakta bahwa akun Fufufafa di Kaskus terbukti secara sah dan meyakinkan ya. 99,9% adalah GRR. Tenggat waktu singkat ini sekali lagi kita tidak lagi menunggu Godot. Kesimpulannya dengan surat terbuka dan tantangan ini, rakyat Indonesia khususnya Presiden Prabowo Subianto akan menjadi saksi kejujuran salah satu anggota kabinet merah putihnya bernama BAS yang dahulunya dikenal sebagai Menkominfo paling gagal total dalam sejarah Republik ini dengan kebocoran data masyarakat di PDNS, Pusat Data Nasional Sementara. Akankah BAS kembali gagal dalam tugas sederhananya selaku Menkop saat ini, di mana dia tinggal mengecek ketertiban administrasi di kantornya yang berhubungan langsung dengan akun Fufufafa di Kaskus 11 tahun silam tersebut? Ambiar. Surat terbuka dan tantangan untuk BAS ini ditulis oleh Dr. KRMT Roy Suryo MKes, pemerhati telematika multimedia, AI dan OCB independen pada hari ke-50 statement BAS soal akun Fufufafa 30 Oktober 2024. Lumayan lah dikasih hari ke-50 ya, biasanya hari ke-40. Ya saudara sekalian, sekali lagi ya, soal akun Fufufafa ini ya pakai logic thinking aja lah. Kalau bukan Gibran sudah ditangkap-tangkapin semua itu orangnya ya. Baik orang yang Fufufafanya maupun orang yang mengatakan Fufufafa itu adalah milik Gibran Rakabuming Raka, terutama Roy Suryo yang sudah diadukan ke Bareskrim Mabes Polri. Bareskrimnya yang bingung kalau dia karena tidak punya data pembanding ya untuk mengatakan bahwa itu bukan miliknya Gibran Rakabuming Raka. Gimana caranya? Main sulapnya ya. Maka Fufufafa akhirnya diganti oleh Fufu Lembong. Jadi Tom Lembong sekarang yang menjadi pusat perhatian. Makanya ada yang mengatakan ini upaya untuk
apa istilahnya, mengalihkan perhatian saja. Ya, penegakan hukum yang seperti itu ya bahaya sekali. Orang lain dikorbankan demi fufu fafa misalnya. Jadi sahabat era sekalian, demi fufu fafa atau demi shutdown Mahkamah Agung ya, kita tidak tahu karena itu banyak juga centengnya ya. Jadi kalau kita bicara tentang korupsi berjaringan, banyak itu pelaku-pelakunya, banyak pula bos-bosnya, banyak juga bohir-bohirnya, banyak juga centeng-centengnya ya. Berat melawan hal-hal seperti itu sesungguhnya kalau seandainya kita tidak berbekal fakta dan data yang akurat.